Militer Turki kirim bala bantuan buat hantam pasukan Bashar dan Rusia. Ada apa gerangan? Konvoi kendaraan lapis baja militer Turki memasuki wilayah pedesaan Idlib, kota di bagian barat laut Suriah. Sejumlah kendaraan tempur dikerahkan militer Turki menyusul meningkatnya konfrontasi dengan pasukan pro-rezim Bashar al-Assad yang didukung militer Rusia. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor dan Syrian Observatory for Human Rights atau SOHR, ada 6 kendaraan lapis baja militer Turki termasuk tank dan artileri berat bergerak menuju Idlib pada Kamis 20 Agustus 2020. Langkah ini diambil militer Turki menyusul 16 kali serangan udara yang dilancarkan jet-jet tempur militer Rusia di Idlib pada Selasa 18 Agustus 2020. Serangan yang dilakukan oleh militer Rusia menyasar Idlib lantaran kota ini adalah benteng terakhir kelompok pemberontak anti-Assad yang didukung Turki. Meski mendapat serangan yang cukup keras awal pekan ini, Idlib masih bisa dipertahankan oleh kelompok anti-Assad. Oleh sebab itu, Turki mengerahkan bala bantuan militer ke wilayah ini. Middle East Monitor mencatat masuknya 23 unit kendaraan lapis baja Turki yang masuk ke wilayah Suriah bagian utara. Sejak awal Agustus 2020, konvoi kendaraan lapis baja Turki termasuk tank, truk, dan militer yang membawa sejumlah senjata berat dan juga logistik. Sementaranya, SOHR malah mencatat sudah ada lebih dari 75 unit kendaraan lapis baja Turki yang memasuki ke Suriah melalui Kaflosin, wilayah bagian utara Idlib. Dalam data SOHR yang disebutkan bahwa sejak Februari 2020 sudah ada 5.450 unit kendaraan lapis baja yang memasuki wilayah Suriah. Kemudian ada 8.785 unit truk militer dan lebih dari 11.500 orang personel militer Turki yang dikirim selama periode itu. Di sisi lain, berita selanjutnya. Amerika ngamuk gara-gara Turki uji coba S-400 mensasar jet F-16. Pemerintah Turki hari ini kembali menjadi sorotan Amerika Serikat. Belum lama ini Turki telah membeli sistem peluncuran rudal termutahir S-400 buatan Rusia. Setelah rudal itu tiba di Ankara, Angkatan Bersenjata Turki pun melanjutkan uji coba rudal terbaru Rusia itu dengan target sasaran jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Mendengar kabar itu, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat marah besar kepada Turki. Keputusan Turki yang melakukan uji coba kecanggihan S-400 dengan menargetkan pesawat tempur buatan Amerika Serikat itu telah menimbulkan reaksi keras dari Washington. Anggota Parlemen Amerika Serikat menganggap langkah pemerintahan Turki itu sebagai penargetan publik dari sistem pertahanan udara di pesawat tempur. Mereka menilai bahwa uji coba itu sebagai pengumuman ancaman bagi negara-negara lain yang memiliki jet tempur F-16 buatan Amerika. Uji coba itu sebagai provokasi Turki, kata anggota Kongres Amerika Serikat dikutip dari Bulgarian Military pada Jumat 14 Agustus 2020. Ironisnya, uji coba yang dilakukan oleh Turki itu dilakukan selang sehari setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Gedung Putih untuk membahas penolakan Washington atas pembelian S-400 dari Rusia. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat sempat melarang Turki membeli sistem peluncuran termutahir S-400 dari Rusia. Bahkan Amerika sempat mengancam akan memberikan sanksi embargo kepada Turki. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Turki, apakah uji coba S-400 yang dilakukan militer Turki bulan lalu itu telah berhasil mengenai target pesawat siluman andalan Amerika Serikat itu atau tidak. Karena sebelumnya Rusia telah menggembar-gemborkan ke dunia internasional bahwa S-400 buatan Rusia mampu mendeteksi dan melumpuhkan pesawat siluman generasi kelima kelas Rafale hingga Raptor 22. Sementara itu, sebelumnya diberitakan, Amerika terancam Iran mau borong senjata tercanggih dunia dari Rusia. Paman Sam ketar-ketir. Dikutip dari FIFA Militer, kabar mengejutkan datang dari dataran Persia. Iran dilaporkan berencana memborong senjata-senjata modern dan tercanggih di dunia dari Rusia.
Tak tanggung-tanggung, Iran ingin membeli sistem rudal pertahanan udara terhebat saat ini, yakni S-400. Selain itu, Iran juga mau beli jet tempur pembunuh buatan Rusia, yaitu Sukhoi Su-35 dan Su-57. Tak cukup itu saja, Iran juga mau memborong Raja Perang Darat Dunia Rusia, tank T-90, lalu sistem rudal pantai dan senjata rudal taktis. Dikutip dari Viva Militer dari Interfax, Jumat 21 Agustus 2020, pembelian besar-besaran senjata-senjata berbahaya oleh Iran dari Rusia itu tersiar seiring dengan rencana Menteri Pertahanan Iran, Amir Khatami, berkunjung ke Moskow. Kunjungan itu disebutkan bukan pertemuan biasa, tapi Khatami akan menghadiri pembukaan Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat yang dilangsungkan akhir pekan ini di Moskow. Peluang Iran untuk dapat membawa pulang semua senjata yang akan dibeli Rusia dimungkinkan terwujud. Sebab tak lama lagi, tepatnya 18 Oktober 2020, embargo senjata yang diberlakukan kepada Iran akan segera berakhir. Dan jika semua senjata yang diinginkan itu tiba di Teheran, ini merupakan sinyal bahaya bagi Amerika Serikat. Memang saat ini masalah embargo terhadap Iran terus menjadi polemik dunia. Amerika Serikat dan sekutu berusaha agar embargo diperpanjang, sedangkan Rusia dan Cina bersikukuh untuk mengakhiri embargo terhadap Iran, dan Dewan Keamanan PBB menolak resolusi perpanjangan embargo yang diajukan Amerika. Jikapun embargo diperpanjang, Iran masih bisa membeli S-400 sebab dalam aturan embargo senjata yang dilarang hanya senjata bersifat ofensif atau menyerang, sedangkan F-400 atau S-400 berjenis defensif. Iran memang sangat membutuhkan S-400 sebab selama ini negara ini kewalahan menghadapi serangan jet tempur F-35 milik Amerika Serikat. Beberapa kali instalasi penting Iran dengan mudah digempur. Jika Iran jadi membeli S-400 dari Rusia, maka Iran menjadi negara ke-6 di luar Rusia yang memiliki S-400. 5 negara yang sudah memilikinya ialah Belarus, China, Turki, Arab Saudi, dan juga India. Dan dipastikan posisi Amerika di Persia dan Teluk semakin terancam. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran memang sudah membeli cukup banyak senjata dari Rusia. Iran telah membeli SN-300 dari Rusia pada tahun 2016 dan pada 2006 Rusia memasok 29 sistem pertahanan udara jarak pendek yaitu Thor M1 ke Iran. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, berapa banyak dana yang digelontorkan Iran untuk memborong senjata super canggih dari Rusia itu?